Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta dijauhkan dari berbagai malapetaka dan ujian yang memberatkan, serta kita dilindungi dari berbagai penyakit yang membahayakan. Baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kuliah kita di dalam kuliah perilaku konsumen ini. Ya, sebelum saya mulai, silakan like and share serta subscribe dan berikan komentar di bawah video ini jika Anda menyukainya. Baik, jadi pada kesempatan ini akan kita bicarakan mengenai the family and its social class standing di dalam perilaku konsumen ini. Kita ketahui bahwa perilaku konsumen di dalam proses keputusan pembeliannya dipengaruhi oleh dua variabel besar. Pertama adalah variabel psikologi dan yang kedua adalah variabel karakteristik dari konsumen tersebut. Ya, saya ulangi bahwa proses keputusan pembelian konsumen itu dipengaruhi oleh variabel psikologis, ya, psikologis konsumer, dan yang kedua adalah variabel karakteristik konsumen, ya, consumer karakteristik. Nah, kesempatan ini kita akan masuk pada pembahasan mengenai karakteristik konsumen. Karakteristik konsumen itu diantaranya adalah yang mempengaruhi di dalam proses keputusan pembelian adalah keluarga dan kelas sosial di masyarakat. Jadi mungkin yang pertama adalah mulai dari keluarga, ya, yang mempengaruhi seseorang itu di dalam pembeliannya. Seorang anak di dalam pembeliannya tentu tidak lepas dari pengaruh-pengaruh orang tua. Pengaruh ayahnya, pengaruh ibunya, dan keluarga besarnya dalam loyal terhadap produk atau tidaknya. Dan nanti ketika sudah mulai dewasa, maka dia akan terpengaruh oleh lingkungannya, ya, lingkungan di mana mereka bergaul, temannya, lain sebagainya. Dan nanti akan posisi di masyarakat dia ketika sudah mandiri, maka apa kedudukan dia, standing class dia di masyarakat itu. Ini yang akan kita bicarakan di dalam kesempatan ini. Nah, fungsi dasar keluarga ini yang pertama. Peran anak dalam pengambilan keputusan keluarga, tradisional family life cycle, tahapannya bagaimana itu mulai. Apa itu kelas sosial, pengukuran kelas sosial, ukuran objektif kelas sosial, the influence consumer. Ini bahasan pada pertemuan kali ini. Oke, ya, kita lanjutkan. Apa sih fungsi keluarga, fungsi dasar keluarga ini di dalam kehidupan ini? Yang pertama tentu kesejahteraan ekonomi. Ya, bagaimana kita berkeluarga adalah untuk supaya lebih sejahtera. Ya, selain dari kita ingin punya keturunan, bahwa fungsi keluarga itu selain dari fungsi keturunan adalah fungsi kesejahteraan. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Ya, jadi pepatahnya kan bahwa kalau kita punya rezeki satu, kalau kita bergabung berkeluarga, maka akan menjadi dua rezeki itu. Oleh karena itu, maka berkeluarga itu selain dari menambah keturunan, nanti
ya generasi kita itu bertambah ya untuk mempertahankan generasi. Yang kedua adalah kita memperoleh kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan. Ya, bagaimana pentingnya keluarga ini, pentingnya kita mempunyai anak, pentingnya kita berkeluarga. Ya, ini yang dikhawatirkan kan oleh Nabi Ibrahim ketika sudah usia lanjut ya 90 tahunan, beliau belum punya keluarga. Maka Ibrahim terus-menerus berdoa kepada Allah supaya diberikan keturunan, dan Allah mengilhami memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, ya menikahlah dengan Siti Hajar, maka mempunyai anak Ismail ya, dan selanjutnya mengenai cerita itu. Dan yang yang terpenting di dalam memilih atau membentuk keluarga itu kan, kita memilih keluarga itu karena kecantikannya, karena keturunannya, karena kekayaannya, gitu ya, karena agamanya, gitu ya, keturunan, kecantikan atau ketampanan, ekonomi atau keuangannya, dan terakhir atau keseluruhannya adalah karena agama. Ya, yang utama adalah karena agamanya. Nah, karena nanti akan menurunkan anak-anak yang soleh dan soleha lagi. Yang kedua adalah dukungan emosional. Ini dalam berkeluarga ini. Dukungan emosional, saling support ya, antara ayah dengan ibu, antara ayah dengan istri, antara anak gitu, itu mensupport, mendukung dalam pengambilan keputusan tentu saja ya. Karena yang sulit di dalam hidup adalah pengambilan keputusan. Maka kita memerlukan support, memerlukan dukungan dari orang lain. Yang berikutnya adalah pembentukan gaya hidup. Kita bisa lihat bagaimana gaya hidup dari keluarga tertentu. Ya, gaya hidup itu muncul ya, kadang-kadang dalam satu keluarga juga mempunyai lifestyle yang berbeda-beda ya, bergantung pada orangnya. Tapi pada umumnya dalam sebuah keluarga itu adalah mempunyai lifestyle tertentu. Nah, sekarang bagaimana peran anak di dalam pengambilan keputusan? Peran anak di dalam pengambilan keputusan sekarang ini kalau dalam pengambilan keputusan itu kan ada 5 ya. Ada inisiator, influencer, decider, buyer, user. Nah, inisiatornya itu banyak sekarang itu, bukan hanya ayah, inisiator bukan hanya ibu, tapi bisa jadi anak ya. Sekarang ini punya inisiator. Influencer ya, yang mendorongnya dari keluarga itu. Pada umumnya ibu yang influencer gitu ya. Decider, pengambil keputusan. Kalau dulu pengambilan keputusan itu sentral di ayah misalnya, tapi sekarang bisa aja pengambilan keputusan itu anak ya. Coba aja kita kalau misalnya mau makan keluarga bersama, gitu kan ya. Wah, bisa jadi ayahnya malah justru sekarang ini ngalah ikut ke anak yang paling kecil misalnya itu. Di situ ya. Jadi peran yang 5 tadi itu bisa bergeser. Padahal dia itu adalah si anak hanya sebagai user ya, hanya pengguna aja. Ya, sebagai pengguna, tapi bisa jadi dia bisa jadi decider gitu ya. Udah, ini kesenangan adek, ini kesenangan anak kita gitu kan ya. Karena dia bisa jadi dia sebagai pressure terhadap keputusan itu. Ya, bisa sebagai upward fail ya. Ini anak itu dalam exchange taktik. Nah, coalition sebagai koalisi pengambilan keputusan
ingredienting teknik, rational persuasion, inspirational appeal, consultation teknik. Ini semua adalah peran seorang anak di dalam keluarga. Bisa Anda jelaskan masing-masing ya. Kalau sebagai pressure teknik itu apa? Ya, silakan nanti dijelaskan ya sebagai tugas dan berikan contoh dari masing-masing dalam peran anak di dalam keluarga ini. Nah, dan tugasnya diupload. Ya, silakan. Yang jelas bahwa sekarang ini anak punya posisi yang yang taktis di dalam pengambilan keputusan pembelian ya. Karena memang anak-anak mereka itu aware terhadap IT ya, aware terhadap informasi. Jadi mereka memperoleh informasi yang banyak ya, karena di dalam lingkungan sosial. Nah, ini traditional family life cycle. Nah, pada umumnya ya family life cycle ini ada melewati 5 tahap. Tahap yang pertama adalah bachelorhood. Tahap bachelorhood itu tahap di mana kita baru selesai kuliah gitu saya. Bachelor ya. Kita baru selesai kuliah. Mungkin ya masih menikmati kebahagiaan dan mungkin mulai kerja nanti. Dan terus tahap kedua adalah tahap honeymooners. Tahap honeymooners ini kita mulai pengantin baru gitu ya. Keluarga baru ini ya. Keluarga baru tentu saja setelah itu mempunyai anak pada tahap ketiga, ya, mempunyai anak, kumpul dengan anak, beberapa anak mungkin dalam sebuah keluarga bisa 1, 2, 3 atau mungkin berapa, gitu ya. Dan akhirnya anak itu pada dewasa, ya, dan mereka juga akan berpisah lagi, punya keluarga lagi, sehingga kita akan masuk pada tahap yang keempat, post parenthood. Tahap post parenthood. Bisa jadi mungkin hanya kita berdua saja, suami istri, sudah nenek-nenek ya. Gitu. Tentu punya kebutuhan yang berbeda, post parenthood di situ. Dan mungkin saja masuk tahap kelima, tahap dissolution. Kita tahap menyendiri lagi, ada yang meninggal salah satunya gitu ya, atau bisa jadi ada yang tradisi yang dititipkan di tempat naudzubillah ya, di panti misalnya, panti jompo dan sebagainya, naudzubillah mendalik. Tapi tradisi di kita misalnya tahap dissolution itu adalah ikut anak misalnya, anak laki-laki atau anak perempuan. Jadi pada umumnya orang akan melewati 5 tahapan ini dalam berkeluarga ini secara tradisional family life cycle. Nah, yang berikutnya adalah apa itu kelas sosial. Kelas sosial itu dianggap sebagai kontinum yang mencakup berbagai posisi sosial di mana setiap anggota masyarakat dapat ditempatkan, dibagi menjadi sejumlah kecil kelas sosial tertentu atau strata. Nah, ini sebagai kontinum, jadi keberlanjutan di mana akan kita berkelompok, bahkan mungkin ada kelas-kelas atau strata ya. Ada yang kelas sosial itu bisa, kalau dulu mungkin kelas priai dan non priai atau rakyat biasa gitu. Tapi kalau sekarang ini lebih cenderung kelas sosial itu hierarkinya itu berdasarkan ekonomi misalnya, ya, berdasarkan ekonomi, kelas sosial bawah, menengah, atas, ya. Ada juga mereka ada yang di antara misalnya bawah menengah, menengah atas gitu, atau menengah bawah, menengah atas gitu ya. Pada umumnya dikelompokkan seperti itu. Pengukuran kelas sosial ini secara subjektif dan objektif.
Kalau secara subjektif itu bergantung pada sikap masyarakat atau sikap kelas sosial tertentu. Wah, ini sudah masuk pada kelas tertentu. Saya sudah masuk kelas menengah atas misalnya, itu secara subjektif. Tapi kalau kelas sosial objektif itu berdasarkan kenyataannya, ya real ditunjukkan dengan posisi dia, misalnya masyarakat itu di kelas mana. Ini kalau kelas objektifnya. Jadi ngukurnya bisa dari subjektif, dari objektif. Tapi kalau dari objektif ini lebih apa namanya, lebih jelas dan transparan berdasarkan misalnya apa? Berdasarkan penghasilan minimum misalnya di sana. Tapi kalau pengukuran secara subjektif kan tidak bisa demikian ya, apalagi kalau sekarang gaya hidup. Nah, gaya hidup bisa merubah tampilan seseorang yang misalnya kelas bawah menjadi kelas seolah-olah kelas atas gitu ya, karena tampilan misalnya menggunakan smartphone dan lain sebagainya. Ya, jadi kelas pengukuran subjektif itu persepsi diri aja. Sementara pengukuran secara objektif itu bisa berdasarkan tadi demografi, sosial ekonomi. Mengenai individu yang kita kelompokkan tadi, ya jadi real secara objektif. Kalau subjektif tadi, ya ke orang pede ya ngerasa kaya aja kan gitu, atau belagu bertindak seperti orang kaya. Tapi ada juga orang yang sebenarnya kaya tapi seolah-olah seperti miskin mungkin ya. Pernah Anda lihat bagaimana tampilannya Ki Bob ya, Bob Sadino misalnya selalu pakai celana koloran dan sebagainya, tapi bisnisnya kan luar biasa gitu ya. Gitu. Nah, ini ukuran objektif dari kelas sosial. Biasanya digunakan dengan indeks variabel tunggal. Indeks variabel tunggal itu misalnya dengan occupation. Occupation itu apa namanya itu kependudukannya, tempat tinggalnya di mana, di wilayah mana secara geografis bisa aja. Dalam satu keluarga berapa orang atau dalam satu rumah berapa orang, occupation-nya itu. Karena cenderung misalnya yang kelas ekonomi rendah dalam satu keluarga bisa lebih banyak orangnya. Tapi dalam ekonomi yang menengah atas dia dalam satu keluarga itu okupasinya sedikit aja. Education ini tingkat pendidikannya juga bisa objektif kan, dan yang ketiga bisa dari income, penghasilannya berapa sih, memperoleh penghasilan per bulannya. Kalau dia itu punya gaji. Kalau dia itu misalnya kerja harian, maka dia memperoleh berapa. Kalau dia itu seorang profesional misalnya, dia juga penghasilannya berapa. Ini indeks variabel tunggal. Ada lagi indeks variabel gabungan untuk mengukur apa namanya itu kelas sosial itu. Indeks karakteristik statusnya tadi digabungkan dengan status ekonomi sosial yang tadi yang tunggal itu. Jadi karakteristik digabungkan dengan status ekonomi sosial. Ini gabungan. Pada umumnya mengukur indeks kelas sosial ini biasanya dengan cara ini, indeks gabungan ya. Jadi karakteristik itu bisa usia, umur, tempat tinggal, sebagainya digabungkan dengan status ekonomi sosial. Nah, yang berikutnya adalah saya kira ini adalah slide yang udah mau berakhir ya, the affluence consumer. Jadi bagaimana konsumer yang kaya yang baik itu yang memberikan apa namanya itu kontribusi terhadap perusahaan atau terhadap bisnis kita ini. Pertama adalah ada dua jenis konsumen itu ya, dari sisi pembeliannya itu. Pertama adalah pembeli yang logis dari sisi pembeliannya. Pembeli yang logis cenderung dia adalah konsumen yang mementingkan pada fungsi dari produk dan jasa itu. Jadi rasional, dia lebih cenderung rasional. Kemungkinan dia sangat takut dengan risiko tidak berfungsi dari produk atau jasa yang dia beli.
Ini yang logis. Bagaimana fungsinya? Cenderung pada fungsi. Konservatif konsumen yang logis ini. Ada lagi pembeli yang gayanya itu adalah passion, ya. Passion tuh cenderung dia akan membeli produk itu pada apa ya? Kesenangan gitu ya, kesukaan yang dia sukai, yang dia passion itu, yang menjadi panggilan jiwanya gitu ya, voice-nya. Nah, ini juga konsumen-konsumen yang punya style yang berbeda ya. Ini lebih rasional, ini cenderung dia akan yang sesuai dengan seninya, sesuai dengan gayanya. Ini konsumen kaya itu ya, konsumen yang padahal konsumen yang demikian itu sangat besar ya potensinya. Namun demikian dia tidak tidak mudah ya, tidak mudah tertarik dengan produk atau jasa kalau ada promosi dan lain sebagainya. Demikian saya kira ya, mudah-mudahan bermanfaat bahasan mengenai family dan social influence di dalam perilaku konsumen ini. Selalu kita berpikir positif, selalu bertindak positif, selalu menebar kebaikan ya kepada siapapun, ya berlaku jujur dan adil terhadap siapapun, senantiasa berusaha dengan sekuat tenaga. Wabillahi taufiq wa hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.